Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal bunuh wal rusukh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ma'alib hadal kitab Al-Syekh Al-Imam Ghazali wa Syekh Nabi Al-Bantani wa usulihima wa furu'ihima wa dhabil hukuki alim ajma'in wa thumma la ruhi Syekh Ibn Ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sigab wa thumma la ruhi Syekh Ibn Ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar wa thumma la ruhi Syekh Ibn Ruhi Ki Hafizuddin wa thumma la ruhi Syekh Ibn Ruhi Ki Haji Sabil Rasyad wa thumma la ruhi Syekh Ibn Ruhi Ki Anwar Sayyidi wa thumma la ruhi Syekh Ibn Ruhi Ki Hafizuddin wa usulihim wa furu'ihim wa dhabil hukuki alim ajma'in anna Allah ta'ala taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa siril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika syur alaina min khazaini rahmatika. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Silakan dibuka kitab Barakil Ubudiyah. Ada di halaman berapa itu? 3. Bacanya wa ala alihi itu ya. Hujan nih. Hujan. Halaman 3 berapa baris? Paling atas. 1 baris dari atas berarti. Halaman 3 baris yang pertama dari atas bacanya wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
قال رضي الله عنه وعلى آله وصحبه من بعد أما بعد فاعلم أيها الحريص المقبل على اقتباس العلم المزهر من نفسه صدق الرغبة وفرط التعطش إليه أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum ajma'in wa ala alihi wa sahbihi min ba'di amma ba'du fa'lam ayyuhal harisu al-muqbilu ala iqtibasil ilmi al-muzhiru min nafsihi sidqar raghbati wa fartat ta'attushi ilaihi. Kelanjutan daripada muqaddimah dari kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian disarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan namanya Marakil Ubudiyah. Setelah beliau membuka karangannya dengan salawat dan salam kepada ala khairi khalqi, kepada sepaling baiknya makhluknya Allah Ta'ala, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak luput selawat dan salam ini juga tercurahkan kepada wa ala alihi, yaitu kepada keluarganya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan saja kepada Nabi kita, namun selawat dan salam itu semoga tercurahkan teruntuk keluarga baginda Nabi. Ini keluarga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ditinjau dari segi nasab, ada lagi ditinjau dari segi sabab. Nanti ada yang namanya maqamuz zakat, maqamul madah atau maqamud doa. Yang dikatakan fi maqamiz zakat atau fi maqamin nasab, keluarga Nabi itu adalah mukminu Bani Hashim wal Muttalib.
orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itulah yang disebut dengan keluarga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fi maqamiz zakat. Ya. Atau disebut juga dengan fi maqamin nasab. Nasab mereka menyambung kepada Rasulullah. Atau disebut dengan fi maqamiz zakat. Artinya mereka itu tidak boleh menerima zakat. Karena yang namanya zakat itu adalah kotoran. La yaliku li Muhammad wa ali Muhammad. Yang tidak layak dan pantas untuk baginda Rasul Nabi Muhammad, begitu juga keluarganya Nabi. Ya. Nah, kalau sekarang kita para habaib, gitu. Para syaraib, gitu. Fi maqamiz zakat atau fi maqamin nasab. Jadi keluarganya Nabi itu sampai sekarang ada. Ya. Jadi jangan percaya kalau orang bahwa keluarga Nabi itu putus. Kita ikutin guru-guru kita, ulama-ulama kita, ya, yang mengatakan, yang berpendapat bahwa yang namanya keluarga Nabi sampai sekarang ini masih ada. Ya. Bahkan dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Ya ahla baiti Rasulillah, wahai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbukum fardun. Ya. Kita menaruh kecintaan kepada mereka, fardun merupakan satu keharusan, suatu kewajiban, fardu hukumnya. Minallah fil Qur'ani anzalahu, yang memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah tertera di dalam Al-Qur'anul Karim, yang telah Allah taala turunkan. Ya. Jadi jangan kita menaruh kebencian kepada keluarganya Nabi. Ya. Ada lagi yang namanya keluarga Nabi itu fi maqamil madah. Dalam maqam madah, dalam maqam pujian. Siapa mereka? Mereka itu adalah kullu taqiyin. Semua orang yang takwa, mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasulullah, mereka merespon ajakannya Nabi, yang disebut dengan ummatul ijabah, maka mereka itu disebut dengan fi maqamil madah. Setiap orang yang takwa, semua orang yang takwa disebut dengan keluarganya Nabi. Jadi kita keluarga Nabi bukan? Keluarga Nabi cuman ditinjau fi maqamil madhi. Ditinjau dari segi maqamil madah. Ya. Cuman antum jangan dipanggil Habib. Ya. Oh, gua Habib nih. Jangan. Ya. Karena apa? Kita bukan fi maqamin nasab, fi maqamis sabab. Bisababil iman, ya, bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada lagi yang namanya fi maqamid doa. Keluarga Nabi itu ditinjau dari maqamid doa. Nah, kalau maqamid doa, kullu mu'minin walau asiyan. Semua orang mukmin mereka dikatakan keluarganya Nabi. Yang terpenting adalah iman kepada Nabi. Walau asyan, meskipun mereka itu ahli maksiat. Dia ahli maksiat, tapi dia masih dikatakan orang mukmin. Masih dikatakan muslim. Maka dengan demikian, dia masih dikatakan keluarganya Nabi, tapi fi maqamid doa. Dalam maqamid doa, orang mukmin sekalipun dia maksiat, maka dikatakan keluarganya Rasul, keluarganya Nabi.
Bahkan mereka itu tentunya orang-orang yang bermaksiat itu lebih butuh kepada doanya Nabi. Jadi istilahnya ada maqamiz zakat, maqamil madah, maqamid doa. Itu. Ya. Wa sahbihi, begitu juga semoga tercurahkan selawat dan salam ini kepada para sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya orang ingin mendapatkan predikat sahabat tidak mudah. Kalau kita nggak ada sekarang ini, ya, sahabat. Kalau kita sahabat arti sahabat dalam pengertian bahasa. Wah, sahabat saya, karib saya itu. Ya, tapi yang dimaksud dengan sahabat Nabi itu adalah humul ladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalah mu'minina fi hali hayati. Orang-orang yang mereka semuanya berkumpul dengan Rasulullah ba'da risalah, setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Dikumpul bareng bersama Rasulullah setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, mukminina, dalam keadaan mereka itu beriman. Kalau mereka ketemu Rasulullah tapi mereka tidak beriman, tidak dikatakan sahabat. Ketemu Nabi tapi nggak beriman, nggak dikata sahabat. Ya, tentunya fi hali hayatihi fil ardi. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup. Kalau ada orang dia memiliki kelebihan bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya, maka bukan dikata sahabat tuh. Mimpi doang. Ya. Ini fi hali hayatihi, di masa Nabi masih apa? Masih hidup. Sekalipun orang itu buta, dia nggak bisa lihat Nabi, tapi Nabi lihat dia. Itu sahabat juga. Ya. Makanya dikatakan masuk ke dalam golongan sahabat yaitu Ibnu Ummi Maktum. Ya. Itu terbilang daripada minal umyan. Ya. Buta beliau itu. Ya. Namanya Abdullah, yang merupakan ahadul muazzinina lahu sallallahu alaihi wasallam, merupakan salah satu tukang azannya Rasulullah. Ya, jadi beliau itu Ibnu Ummi Maktum buta matanya. Nah, beliau nggak pernah lihat Rasul, tapi Rasul melihat dia. Dia juga memang dalam keadaan beriman kepada Nabi. Maka sekalipun dia buta, nggak pernah lihat Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi, Nabi lihat dia, maka dikatakan Ibnu Ummi Maktum itu adalah sahabat. Ya. Tuh. Sekalipun memang ngelihat Nabi itu dalam keadaan jarak jauh, walau sa'atan wahidah, nggak lama gitu. Nggak lama, cuman sebentar gitu. Ya. Cuman dengan catatan tadi ada tambahan lagi bahwa setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul berimannya. Kalau seumpamanya ada orang dia beriman tapi sebelum diangkat Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul dia udah beriman duluan, maka itu tidak dikatakan sahabat. Kayak Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang yang dia seorang apa? Pendeta. Ya, dia tahu tuh bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman. Ciri-ciri demikian. Nah, dia udah beriman duluan tuh. Tapi ketika itu kondisinya nabi belum diangkat menjadi apa? Nabi dan Rasul. Nah, apakah dia dikatakan sahabat? Tidak dikatakan apa? Sahabat di situ. Jangan sampai kita mencaci maki sahabat. Nyaci maki keluarga Nabi jangan, nyaci maki sahabat Nabi juga jangan. Karena perjuangan mereka dengan perjuangan kita kagak ada bandingnya.
nggak ada lawannya. Ya. Ya. Nah, jadi mendapatkan predikat sahabat tuh kudu bertemu, beriman setelah diangkat menjadi nabi ataupun rasul. Ya. Ya. Sekalipun mereka belum tamyiz, masih kanak-kanak gitu. Masih bocah. Katakan umur 6 tahun, katakan umur 5 tahun. Ghairul mumayyiz, tetap kalau dia beriman ketemu nabi, sahabat. Ya. Itu begitu tuh. Ya. Ada yang mengatakan yadkhulu fis sahabah Isa wal Khadir wa Ilyas alaihimus salam. Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas yadkhulu fis sahabi. Mereka masuk dalam golongan sahabat. Begitu juga tadkhulul malaikah alladzina ijtamau bihi sallallahu alaihi wasallam fil ardi. Para malaikat yang pernah kumpul berjumpa dengan Rasulullah di permukaan bumi. Dikatakan sahabat juga gitu. Kalau Nabi Allah Khidir, Nabi Ilyas itu sampai sekarang hayyani, masih hidup alal mu'tamad, menurut kaul yang mu'tamad. Ya. Tapi kalau Nabi Ilyas itu merupakan rasul. Ya. Binasil Quran, dengan adanya nas Al-Qur'anul Karim. Ya. Adapun Nabi Allah Khidir, ada yang mengatakan huwa wali. Ada yang mengatakan Nabi Khidir itu wali. Tapi ada yang mengatakan kil, ada yang mengatakan beliau nabiyun, huwa nabi. Namun juga ada yang mengatakan kil rasul. Mereka itu adalah apa? Beliau itu adalah rasul gitu. Ya. Tapi khairul umur awsatuha. Ya. Pertengahannya deh. Ya. Jadi ada yang masih hidup, ada yang memang udah mati. Ya. Yang masih hidup itu 2 di dunia, 2 di langit. Ya. Al-Khadir wa Ilyas. Fis sama Idris wa Isa. Ya, di langit Nabi Idris dan juga Nabi apa? Nabi Isa masih hidup. Ya. Mim ba'dihi, setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun setelahnya. Ini amma ba'du merupakan kalimat disebutkan untuk perpindahan dari satu uslub kepada uslub kalam yang berbeda. Ya. Jadi pakai amma ba'du. Amma ba'du. Asalnya mahma yakun min syai'in ba'du. Ya. Tapi dibuang mahma wa yakun wa uqimat amma muqamahuma. Jadi wa ba'du. Ba'da ba'da taqaddama minal basmalah walhamdalah wa ma ma'huma gitu. Fa'lam. Ini kalau kita belajar nahwu, fa'lam itu ada fa, itu fa di sini adalah jawab amma. Fa ammal yatima fala. Pakai fala taqhar. Di sini amma ba'du fa'lam. Adapun setelah basmalah, hamdalah dan salawat, fa'lam, maka ketahuilah. Nah, kata-kata ilam di sini kita butuh konsentrasi penuh bahwa apa yang akan disampaikan oleh Tuan Musannif ini merupakan suatu apa? Suatu yang sangat penting, ya, yang sangat penting untuk kita dengar dan juga untuk kita perhatikan. Nggak pakai kata-kata fafham, pahami, tapi menggunakan Al-Imam Ghazali menggunakan kalimat i'lam, fa'lam, maka ketahuilah. Berarti apa yang akan beliau sampaikan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai. Jadi pusatkan perhatian kita kepada apa yang akan disampaikan oleh Al-Imam Ghazali, gitu.
Fa'lam maka ketahuilah ayyuhal haris, wahai al-haris. Apa itu al-haris? Al-mujtahidu. Al-mujtahid. Al-mujtahid itu artinya orang yang tekun. Al-mujtahid itu artinya orang yang sungguh-sungguh. Ya. Fa'lam ayyuhal haris. Ketahuilah wahai orang yang haris, ya, yang tamak, artinya al-mujtahid, yang bersungguh-sungguh, ya, al-muqbilu, yang tampil, alaktibasil ilmi, untuk mengambil ilmu. Nih, jadi khitab kepada para penuntut ilmu. Ketahuilah wahai orang yang sungguh-sungguh, yang tampil dalam menuntut ilmu. Ya. Di sini dikatakan istifadatihi minal muallim. Mengambil faidah daripada seorang guru. Oh. Mengambil faidah, mengambil ilmu dari seorang guru. Apalagi ilmu agama, kita jangan sampai salah ambil. Hati-hati. Kalau kita salah ambil, urusannya repot. Bisa bertolak belakang ntar. Ya. Kita belajar ilmu agama dulu kiblatnya ke Mekah, Madinah, ya kan? Mesir, Hadramut. Dia malah ke sono, ke Amerika. Oh. Yang ada jadi orientalis barat. Ya, nanti dia akan apa? Orang orientalis itu mereka menguasai, mempelajari ilmu agama Islam, tapi maksud dan tujuannya adalah untuk mencari kelemahan. Bisa jadi mereka hafal Al-Quran, mereka hafal kitab-kitab, mereka hafal hadis, tapi tujuan dan maksud mereka adalah untuk menyerang kaum muslimin, untuk merusak agama Islam. Gitu. Yeah. Jadi kudu pakai ilmu kita, pakai ilmu, dan juga di samping itu kan amal ibadah itu semuanya harus pakai ilmu dan juga harus pakai apa? Guru. Jadi kita harus punya sanad dalam mengaji. Dalam mengambil ilmu itu kita kudu punya sanad. Ente belajar sama siapa? Saya belajar sama Ustadz Pulan. Saya belajar sama Kiai Pulan. Nah, Kiai Pulan itu yang ente tuntut ilmunya belajar sama siapa? Oh, jadi kudu nyambung. Ya, nah, jangan kita kagak tahu guru kita siapa. Sampai akhirnya nanti Mbah Google. Oh, mentoknya Mbah Google. Nah, jangan. Ya, apalagi kan kalau di internet itu berbagai macam aliran yang ada. Jadi bukan ahli sunnah wal jamaah aja. Semua aliran, semuanya ada lengkap. Kalau kita nggak tahu dasarnya, bisa kita ambil nih pendapat ini, kita ambil ini, kita ambil gitu. Tapi ternyata ini pendapat di luar daripada ulama kita. Salah ambil, salah comot kita. Kita sampaikan lagi ke orang, berabe urusannya. Jadi yang namanya ngaji kudu begini, muwajahah. Face to face, ini namanya ngaji. Gitu. Ya, baru kita bisa dapat ilmu. Curahkan apa itu? Waktu kita. Ya kan, semuanya itu waktu kita, keuangan kita, tenaga kita, baru kita bisa dapat ilmu. Gitu. Jadi bukan sekedar nguping di rumah. Datengin. Al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu kudu didatengin. Harus apa? Harus didatengin gitu ya. Harus didatengin tuh. Ya. Wa fi nuskhatin iktinasil ilmi, sama ngambil ilmu. Apa artinya iktinas? Di sini dikatakan bin nun, dengan nun thumma shad, iktinas gitu. Artinya apa? Aistiyadi. Ya. Yaitu dengan apa? Dengan memburu ilmu. Para pemburu gitu.
para pemburu ilmu. Kan ada istilah para pemburu berkah. Berkah apa berkat? Awas nih, jangan para pemburu berkat. Ya, para pemburu berkah, para pemburu ilmu, begitu. Ya. Nah, masuk siapa ya? Fadhil. Nah, jadi kayak kita ngeburu. Fadhil, ahlan. Harus sini, masuk. Depan ini. Kayak kita ngeburu apa? Seperti kita memburu memburu apa? Binatang. Jadi ilmu itu harus kita buru. Ilmu itu harus kita cari. Kalau kita nggak cari, kagak bakal dapat. Nggak bakal bisa kita jadi orang alim. Susah kita dapetin itu. Mencurahkan segala ya waktu kita kayak gini, kita hujan-hujanan. Padahal enak di rumah ngopi sama sokam, ya kan? Bener gak? Bener ini. Kagak bohong. Antum kalau bilang di sini enak, mustahil bohong. Tapi insya Allah yang ada di sini pilihan Allah nih. Terga. Ya. Tapi itu dia pemburu ilmu, bukan pemburu. Ya, itu. Ya. Ya, apalagi kalau pengajian habis Isya, hujan lagi. Ya. Paling tangan kita yang keluar. Wah, gerimis enggak jadi ya. Ya. Tapi kalau nyari duit walaupun gerimis, jalan. Disiapin lagi jas hujan sama istri. Ya pas kagak nyari duit, "Bang, lu mau kemana sih hujan-hujan?" Gitu kan. Ya. Nah, dikatakan di sini fahina idin syubbihal ilmu bis-saidi fi kauni kullin yuhtaju ilal hilah wasyasah. Ketika itu maka yang namanya ilmu itu diumpamakan diserupakan dengan binatang buruan. Jadi kayak binatang buruan tuh yang namanya ilmu. Kalau kita nggak cari, kita nggak bakal dapat. Gitu. Ini Al-Fakir Tahadduts bin Ni'mah. Al-Fakir nih, apa yang kita baca di kitab-kitab di sini ataupun di tempat lain, Al-Fakir udah ajiin. Ini berapa guru saya baca kitab ini nih, yang kita baca malam ini. Berapa guru kita baca. Di Sayyidil Walid baca, di Habib Ali juga baca, di Allah Yarham Ki Hasan Basri alhamdulillah baca juga ini kitab gitu. Jadi nggak sembarangan, jadi nyambung sanad kita. Ya, kayak saya punya guru Allah Yarham Ki Hasan Basri, beliau keluaran apa? Madinah, Habib Zain bin Semit angkatan pertama. Jadi sekalipun kita kagak ke Habib Zain bin Semit, insya Allah silsilah kita nyambung. Nyambung silsilah kita. Ya. Sekalipun kita nggak belajar ke Sayyidil Walid, Al Habib Abdurrahman, tapi sanad keilmuan kita nyambung. Nyambung sanad keilmuan kita. Ya. Jadi ilmu itu diibaratkan seperti binatang buruan. Binatang buruan itu kalau udah kita dapat kudu diikat. Kalau kita nggak ikat, lepas. Begitu juga ilmu, kalau udah kita dapat, catat. Ibarat kata itu cang-cangan binatang buruan tuh. Karena kalau kita nggak tulis, dia bakal apa? Bakal lupa. Ya. Otak kita kan nggak selamanya kuat. Benar nggak? Benar. Mungkin kita waktu masih muda nih, bapak yang udah tua, banyak apalannya. Banyak nggak? Nah, tapi sekarang pada lupa nggak? Kita pengen baca surah ini, takut salah. Karena udah agak lupa ini. Kan gitu. Mungkin kalau dulu, ya memori kita belum terlalu penuh. Ya, daya ingat kita masih kuat. Ya, apalan kita banyak. Tapi dikarenakan faktor usia, kian hari makin melemah ingatan kita. Oh, jadi bagusnya kalau kita ngaji catat. Ya, dicatat. Kalau enggak kita rekam gitu. Cuman jangan ngerekam doang, putar di rumah. Ya, kita putar, kita dengerin tuh. Itu. Al-ilmu saydun, ilmu itu adalah laksana binatang buruan ay kasaidi.
Wal kitabatu qaiduhu, sedangkan yang namanya tulisan kita nulis tuh. Wal kitabatu qaiduhu, tulisan itu adalah ibarat kata ikatannya. Biar kagak hilang. Jadi kalau kita lupa, otak kita udah mulai lemah, kan udah ada tulisan tuh. Oh iya, pas kita buka lagi baru ingat tuh. Ya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikat cangcang binatang buruanmu itu dengan apa? Dengan tali yang kuat. Kalau kita udah ngeburu binatang, kemudian kita nggak ikat, bakal kabur. Begitu juga ilmu, kalau kita nggak catat, apalagi kita nggak buka-buka, kita kan ngaji seminggu sekali. Itu kalau ngaji. Bener gak? Ya, nah ini saya tahu ini, ntar minggu depan baru dibuka lagi, 2 minggu lagi baru dibuka nih kita. Karena pelajarannya 2 minggu sekali. Itu kalau dibuka ya. Tuh. Jadi biar kita nggak hilang, kita catat. Apa aja yang kena kita catat. Atau yang kurang paham, tanya sama guru tadi mungkin terlalu cepat dia ngomongnya, kita tanya, kita catat. Itu. Ya, tapi wantum walaupun kagak megang pulpen, megang ini tetap yang namanya ngaji tetap dapat pahala. Ya. Nah, ini masih panjang al-muzhir min nafsihi, waktunya kita bagi karena ada pembacaan maulid. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin.